Halo lagi teman-teman. Masih inget nggak sama tutorial rigging kemarin? Kemarin kita udah setup Rigify dasar dan generate rig pertamanya. Tapi ya itu, hasilnya masih kasar banget. Gerakannya nggak mulus. Nah, betul. Di episode 22 ini, kita akan dalamin penempatan rig untuk body, khususnya torso, hip, dan spine. Ini penting banget karena ini jadi pondasi gerakan karakter kita nanti. Kalau salah letak, gerakannya bisa aneh, kayak robot gitu. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Maring Animasi. Api di sini. Oke, kita lanjut lagi dari file kemarin ya. Kalau kalian baru join, yuk cek episode 1 dulu di playlist. Kita asumkan metariknya udah ditambah dan di scale, tapi belum diedit detail ya. Nah, kalau belum ikut yang sebelumnya sih, tapi intinya yang paling dasar adalah metarik kalian ya, yang kayak gini nih, yang masih kayak skeleton, ini tuh harus di-apply dulu ya. Scale-nya dipasin dulu sesuai badan, ukurannya. Udah dulu. Nah, kan enak. Nah, ini metariknya ya. File itu metarik ini ketika kalian kan objek armatur Rigify kan yang human, kalian harus scale-nya ukurin dulu. Biasanya sih di pundaknya gitu. Sebelah sininya untuk dimasukin. Gitu. Gue tambahin. Gitu ya, nanti di apply, Ctrl A, nanti di scale-nya di apply supaya pas nanti ketika nggak ada masalah. Ini cek ya di video pertama. Nah, sekarang untuk yang rig-nya kita hide lagi dulu, karena kan anggapnya udah generate ya. Jadi intinya udah di-generate atau belum sih sama aja. Kita akan fokus ke bagian di edit mode, di bagian torso ya, di bagian sini yang tengah, bagian badan. Gitu. Nah, kali ini kan di dalam ya, kalian nggak kelihatan, jadi teman-teman bisa coba nyalain nih. Di kanan atas, ada yang transparan, ya, X-ray. Supaya kalian bisa ngecek posisinya. Lalu, nah, dari samping, ingat ya, kita di metarik, kita ke edit mode. Nah, dalam kalian ngebuat masang di torso, ya, pastikan kalian ngikutin lengkungan dari badannya. Ya. Jadi kalau kayak di sini nih, aku bakal naruhnya dia melengkung supaya sampai leher. Nah, pembagiannya mulai ini kan dari pinggang ya paling bawah. Kalian jangan asal kayak ini taruh sini gitu, enggak. Jadi biasanya kalian harus ada taruh yang satu mungkin di bagian perut supaya enak ininya, bagian ini kan, bagian nanti nengkuk dia pas miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Nanti dia miring ke kanan gitu, miring ke kiri gitu ya. Jadi kalian harus taruh di salah satunya di tengah sini nih, di bagian perut. Ini jangan dari depan, jangan kalian geser kiri kanan ya, cuma atas bawah doang ya, supaya simetris tetap. Nah, taruh tengah di sini, terus yang satu laginya kita majuin dikit supaya lebih tengah. Nah, ini lebih ke atas, dia di tengah-tengah bagian chest-nya ya, area chest-nya. Bagian sini lah, kan kalau ininya kayak gini, jadi bagian sini aja ambil. Karena itu nanti bakal ngelipet yang di bagian ininya. Bagian sini nanti ngelipet kembali. Tuh, ditaruh sini ya, taruh tengah sini. Terus terakhir, untuk leher, masukin aja ke bagian belakang dikit. Ya, ini leher bisa lepas, jadinya hati-hati. Jadi kalian pakai B atau pakai flag tool yang box supaya bisa seleksinya kotak gitu ya. Klik huruf B di keyboard, ambil bagian tengahnya supaya bisa digeser. Ini mundurin dikit, kenapa? Jadi kita bakal ngejar supaya lehernya tuh nggak lurus. Dia harus melengkung kayak gini.
Harus ngelengkung kayak gini lehernya. Yang bikin bagian sini, bikin ngelengkung dikit. Pokoknya harus ngelengkung ke dalam. Ya, dia harus ngelengkung ke dalam. Kalau misalkan kalian punya model yang kepalanya begini, ya, terus badannya kayak lurus aja gini, terus lehernya kan dia rada tegak gitu ya. Nah, pokoknya kalian placementnya mau gimana pun harus tetap melengkung kayak gini. Makanya kita taruh si bagian punuk lehernya di rada belakang dikit, nggak harus di tengah. Nggak usah di tengah kayak gini. Kalau emang itu lurus banget, pokoknya targetnya mau gimana pun dia harus melengkung kayak gini. Karena lebih aman supaya nanti geraknya nggak rusak dengan kita ngelengkung kayak gitu. Jadi ngikutin naturalnya skeleton manusia. Kayak gitu. Aku taruhnya di tengah. Kalau modelnya body besar gitu gimana? Kalau modelnya besar, Kayak karakter kartun gitu. nah ya tapi memang umumnya sih intinya kalau dari side view ya, dari samping, dari minus X atau dari X ya, biasanya samping itu X ya. Dia tuh taruhnya di antara tengah-tengah ini aja, tengah-tengah si karakternya. Jangan terlalu maju atau jangan terlalu mundur. Tapi pada akhirnya tergantung placement dari topologinya. Jadi tapi ya taruh tengah itu udah paling aman. Terus untuk bagian pelvisnya ini kalian tempelin keluar pinggang sampai nempel di si ininya. Terakhir yang bagian chest ini ya. Ini kalian bisa taruh di tengah, di depan, sampai sedikit keluar si meshnya, baik laki-laki atau perempuan. Tapi yang belakangnya jangan terlalu belakang kayak gini. Kalian cukup di depanin dikit. Biasanya sih gampangnya kalau aku matiin X-ray-nya itu tuh di bagian short ya kemarin sininya tuh ya. Jadi nggak terlalu mundur, nggak terlalu di depannya pergelangan, alur pergelangan gitu. Jadi depannya dikit, jangan di belakang setengahnya gitu ya, di depanan dikit gini. Terus biasanya sih aku bikin ngarep ini ngadep keluar kayak gitu, di bawah dikit supaya nanti gerakannya bisa mendingan bagus. Nah kalau untuk yang pundak ini sama, ini tuh harus ngikutin tulang ya. Tulang itu kan dia biasanya mungkin awalnya kayak gini kalian. Oh ini dadanya ke atas, ini samping. Awalnya mungkin kalian rata kayak gini ya. Tapi seperti di video sebelumnya kalian harus ini ngikutin tulang shoulder ya. Biasanya kayak gini dia, lebih di depan leher ya, di depan leher gini. Terus dia miring ke belakang. Mungkin sampai sini nih. Supaya nanti pergerakannya lebih natural dibandingkan kalian taruhnya di tengah-tengah begini. Dibandingkan kalian taruhnya di tengah-tengah tulangnya nih kayak di sini. Kalau di tengah-tengah nanti pergerakannya kurang pas naik turunnya. Jadi sebaiknya kalian ikutin aja bentuk alur tulang. Jadi miring dia ya. Kita lihat ini miring. Tuh. Ini mundur dikit boleh supaya nggak keluar. Intinya miring ke belakang terus dia ke atas dikit gitu ya. Kayak gitu. Tapi jangan terlalu belakang juga, jangan sampai ulang tangan. Tapi intinya kurang lebih sampai mulai pergelangan tangan gitu. Nggak perlu nempel ya, yang bagian ini. Gitu. Jadi nanti intinya berdasarkan topologinya juga ya. Tapi untungnya, maksudnya kalau untuk humanoid bakal kayak gini. Hah? Topologi? Bahas apaan lagi tuh? Nah, topologi itu bentuk struktur dari model ya. Jadi kalau kalian nyalain wireframe, bisa ke sini, terus centang wireframe-nya, nah kelihatan. Atau kita mati dulu. Ini nah topologinya nih, alur garis-garisnya. Gitu. Nah, topologi ini yang memungkinkan sekalian riggingnya gitu. Rigging itu menggerakkan bentuknya sesuai. Nah, kayak contohnya yang paling gampang, misalkan di sebelah sini nih, ini kan ada garis-garisnya ya. Nah, ini tuh yang bikin nanti ketika dia ngelipet bisa kayak gini. Tek. Sorry. Bisa nekuk kayak gini.
Tuh, udah kayak gini. Karena ada lipetannya di situ. Kalau dia nggak ada, nanti bakal jatuhnya bakal lurus. Dia bakal lurus aja, pok gitu loh miringnya. Nggak bakal bisa nepuk. Jadi selain riggingnya harus benar, topologi juga harus benar. Itu kerja untuk modeler sih. Dia rigger mesti terima yang udah bener ya. Cuman mungkin kalian harus sedikit ngerti apa gitu topologi. Karena seperti di sini yang paling satu yang paling penting dia ada di sebelah sini. Nah, ada lipatan-lipatannya gitu ya. Atau di jari misalkan. Kayak di jari ini tuh ada 1, 2, 3 di setiap ruas 3 kayak gitu ya. Ini sih kalau ini 1, 2, 3. Yang di tengah-tengahnya, ini tuh lebih ke support aja. Yang bakal ngelipetnya tuh yang merah tuh. Kalau lebih kayak gitu, itu topologi. Itu bisa dipelajari di modeling sebetulnya, tapi nyambung juga sama rigging. Kalau ngerti topologi itu jadi nyambung. Itu ya itu topologi. Wah, lumayan detail nih. Kalau udah, kita generate lagi ya. Ya, ini udah lumayan detail, jadi ngikutin dari bentuk badannya ya, topologinya. Kalau udah, kita kembali lagi ke object mode di metariknya, klik metarik. Terus kalian scroll ke bawah sampai yang warna hijau kayak gini, data. Nah, kalau kalian udah generate kayak kita, bakal jadi regenerate rig ya. Cari yang Rigify, pokoknya cari di bawah bone collection, di bawah selection set ada Rigify. Ini ada regenerate rig, kalau udah pernah di generate riggingnya, nanti bakal disesuaikan lagi si controller yang udah kalian buat sebelumnya. Gitu. Tapi kalau belum di generate sama sekali, jatuhnya generate rig. Yang dimana yang dibenerin? Rigging yang udah ada gitu ya. Kan kalau di sini kan yang bagian rig ini namanya di tengah nih, mungkin kalian lihat di paling bawah. Kalau belum ada ya nanti bakal generate dari awal. Nah, kalau udah nanti bakal muncul lagi seakan-akan rigging baru. Jadi ini disesuaikan posisinya tuh, terutama yang biru-biru ini nih. Ya, itu disesuaikan dengan posisi di metariknya. Jadi kalau kalian udah nge-rigging, metariknya jadi hapus, karena masih bisa ngebenerin pinggang gitu ya. Nah, lihat. Ini bakal bergantung banget sama posisi si ininya tuh, si urut tulangnya di tengah ini nih. Ya kan? Kalau kita penempatannya salah, mungkin terlalu bawah, terlalu rendah, ya dia nggak bakal pas si posisinya ngegerakinnya gitu. Tergantung ke kebutuhan masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Cuman ya standarnya sih yang biasanya aku lakuin tuh bisa kayak gini. Pundak tadi ya, kita juga udah megang pundak. Dan kalau udah di auto weight pen juga kan nggak perlu weight pen ulang lagi. Ya nanti di akhir aku ngajarin juga weight pen supaya lebih rapi. Cuman untuk rigging ya cukup sih. Oh gitu. Tapi bagian tangan masih aneh nih Api. Oke, untuk tangan ini ya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ini emang kayak mungkin placement aku kurang pas, tapi nanti bisa kita lakukan di video berikutnya. Terutama untuk jari ya supaya lebih rapih dan bisa sesuai gitu ya sama kebutuhan kalian. Karena ada beberapa problem yang biasanya muncul di jari terutama gitu ya, di tangan itu bisa topik sendiri. Oke, teman-teman kalau ada masalah di body rigging, komentar ya. Kita bisa tambahin di troubleshooting nanti. Ya, jangan takut-takut ya, tulis aja komentar yang nanti kita coba bahas di video berikutnya, atau ada Q&A tentang rigging, boleh juga. Nah, buat sekarang, Mari kita animasi. Dadah, wassalamualaikum.